Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du. Baik, ayo liwah, imani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Terakhir kita al-faslu al-khamis, ya. Terakhir kita membahas tentang al-ismu bin nadhari ila taghyirihi. Isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya. Kemudian kita sudah baca bahwasanya dia terbagi menjadi dua, mu'rabun dan mabniun. Yang dimaksud dengan isim mu'rab adalah yang berubah harokat akhir dari suatu kata tersebut sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat. Ya, sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat. Contohnya sudah kita bahas juga pada pertemuan lalu. Kata Zaidun, ya, kata Zaidun dicontoh di dalam buku kita itu memiliki tiga keadaan. Yang pertama dia berharokat dhamma Zaidun, yang kedua Zaidan, dan yang ketiga Zaidin. Jadi katanya sama, hanya harokat akhirnya yang berubah disebabkan karena kedudukannya juga berubah. Inilah yang namanya isim mu'rab. Ya, isim yang berubah harokat akhirnya. Kemudian lawan dari isim mu'rab adalah isim mabni. Isim mabni adalah isim yang harokatnya tidak berubah, tetap walaupun kedudukannya berubah di dalam kalimat. Ya, berubah di dalam kalimat. Dan kita sudah baca empat dari isim mabni. Yang pertama adalah dhamir. Ini sudah kita pelajari bahkan sampai beberapa kali pertemuan di al-faslu ar-rabi', pasal yang keempat. Ya, dhamir itu terbagi menjadi berapa? Dhamir terbagi menjadi dua, dhamir zahir dan mustatir. Kemudian dhamir zahir terbagi menjadi dua lagi, yaitu munfasil dan muttasil. Kemudian munfasil terbagi menjadi dua, rafa' munfasil dan nasab munfasil. Rafa' munfasil itu iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Kemudian yang yang rafa' munfasil itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Adapun nasab munfasil yang tadi kita sebutkan, iyahu, iyahuma, itu nasab munfasil. Kemudian muttasil, dhamir muttasil terbagi menjadi tiga, rafa' muttasil. Contohnya kalau kita ambil kata darosa. Mana darosa? Belajar. Darosa artinya belajar. Darosa, darosa, darosu, darosat, darosata, darosna, darosta, darostuma, darostum, darosti, darostuma, darostunna, darostu, darosna. Ini namanya dhamir rafa' muttasil. Kemudian yang nasab muttasil pakai darosa tadi. Darosahu, darosahuma, darosahum, darosaha, darosahuma, darosahunna, darosaka, darosakuma, darosakum, darosaki, darosakuma, darosakunna, darosani, darosa. Nah, ini nasab muttasil. Kemudian jar muttasil.
Ambil saja satu isim kemudian disambungkan ke dhamir. Contohnya apa? Kitab lah, kitab ya. Kitab ini kan isim. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Ini namanya domir jar muttasil. Dan semua domir yang ada yang barusan kita sebutkan semuanya mabni. Semuanya mabni artinya tetap harokatnya. Kemudian yang kedua isim isyarah. Isim isyarah juga mabni. Terbagi menjadi dua. Kata isim isyarah itu artinya kata tunjuk. Kata tunjuk yang menunjukkan dekat dan yang menunjukkan jauh. Kemudian yang dekat juga dibagi menjadi dua. Ada yang untuk mudzakkar, ada yang untuk muannas. Begitu juga yang ba'id. Untuk yang jauh juga mudzakkar dipisahkan, muannas juga dipisahkan. Ada yang mau coba? Fadhil antum. Isim isyarah. Pakai itu mik. Isim isyarah. Sebutkan isim isyarahnya semua. Atau lil qarib aja lah, lil qarib yang mudzakkar. Lupa? Nah, gitu. Ya. Baik. Terus hatta. Coba ulangi. Jua lil qarib mudzakkar dan muannas. Baik. Antum, Pak, yang lil ba'id. Tilka. Baik, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Jadi yang ini semua yang barusan disebutkan, hadza hadzani haula'i, hadhihi hatani haula'i, dzalika dzanika ulaika, tilka tanika ulaika, ini semua adalah mabni. Kalau ditinjau dari taghirnya dia mabni. Kalau ditinjau dari ta'yinnya dia kok diam semua? Ditinjau dari ta'yinnya dia ma'rifat. Ya. Ditinjau dari ta'yinnya dia ma'rifat, ditinjau dari taghirnya dia itu isim mabni. Isim mabni. Baik, kemudian isim mausul. Isim mausul juga mabni. Semua isim mausul mabni. Baik. Siapa ini yang bisa sebutkan? Untuk Pak. Maju ini. Taqaddam. Bapak siapa namanya? Bapak untuk Pak. Ayo, isim mausul. Allah. Atau Allah. Baik, barakallahu fiik. Yang dilupakan ya. Yang pertama, alladzi, alladzani, alladzina. Ini untuk mudzakkar. Allati, allatani, allai atau allati. Ini untuk muannas. Semuanya mabni. Kalau ditinjau dari ta'yinnya ma'rifat. Jangan lupa ya. Ta'yinnya itu kejelasannya. Dia adalah isim ma'rifat. Kemudian yang keempat. Nah, sekarang ini yang baru akan kita pelajari yang keempat. Ismu syarti. Padahal Pak Iqra. 4. Isim syarti. Isim yang memerlukan fi'il syarat atau jawab syarat. Adapun macamnya yaitu a, man atau barang siapa. Contoh. Itu barang siapa artinya ya, arti man. Man artinya barang siapa.
Contoh, man yajtahid yanja. Apa artinya itu? Man yajtahid. Yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Mumtaz. B. Ma artinya apa saja. Contoh, bermatafal min khairin tujar alaihi. Apa itu artinya? Dan apa yang kamu kerjakan dari kebaikan, kamu akan Diberi pahala. atasnya. C. Mata ayyana artinya kapanpun. Contoh, mata ta'alam tatakodan. Tata'allam. Mata tata'alam tatakodan. Artinya Kapanpun kamu beramal, belajar. kapanpun engkau belajar, kamu Akan maju. akan maju. Jadi maksudnya itu apa? Gak nunggu muda. Gak mesti muda, sudah tua pun boleh belajar. Yang penting kapan saja. Kapan dia mau mulai, maka dia mempunyai kesempatan untuk maju. Ya. Dan sudah Ana ceritakan belum di sini? Imam Kisai adalah imamnya ulama Nahu, bahasa Arab. Dia belajar juga umur 40 tahun. Baru belajar umur 40 tahun. Dan awal-awal belajar pun nggak bisa. Bahkan hampir sempat drop out. Karena nggak mudeng-mudeng. Namanya sudah tua. Belajar seperti mengukir di atas air, kata pepatah Indonesia. Tetapi karena kesungguhannya tadi, man yajtahid yanjah. Baik, barakallahu. Lanjut. D. Haitsuma ainama anna. Itu dua kata itu. Ainama anna. Haitsuma anna ainama aina artinya dimanapun. Contoh, ainama taskun askunu ma'aka. Dimanapun kamu tinggal, aku akan bersamamu. Aku akan tinggal bersamamu. Kaifama artinya bagaimanapun. Contoh, kaifama tafirro minal mauti yudrika. Bagaimanapun kamu lari dari kematian, kamu akan didatanginya. Kematian akan mendatangimu. F. Ayu artinya untuk umum. Contoh, ayu baitin ajin askun fihi. Dimanapun rumahmu. Bukan, rumah mana saja yang aku temuin. Rumah mana saja yang aku temui, aku akan mendatanginya. Aku akan tinggal di dalamnya. Askun. Kata ayu tasbirnya mu'rab bukan mabni. Barakallahu fikum. Gak apa-apa, ini gak pakai ini. Jadi Anda langsung saja. Lebih jelas nanti di dalam itu insyaallah. Gak usah khawatir antum. Ini boya ini. Iklan dulu. Benar gak boya ini? Asli gak nih? Kalau asli insyaallah jelas gitu. Ainal kolam. Tadi ini ya sudah, kita masih dalam yang kelima ya, sisi kelima dari isim, yaitu apa tadi? Tagyirnya. Satu sudah belajar, 2, 3 sudah, 4. Sekarang 4 ya. Syarat itu 4 kan? Ismu syartin. Syarat di situ yang pertama man. Dari semua isim syarat ma, kemudian apa lagi? Haitsuma
Haitsuma, suma ya. Kemudian ayyana. Ini ya. Kemudian ayyana kayak gini ya. Oh. Ayyana gini. Baik. Kemudian ini aja lah semua yang ada di buku itu karena dia isim syarat nih fungsinya. Syaratnya isim syarat. Nanti insya Allah ada lagi ketemu ketika kita bahas kalimat. Hanya saja ini kan poinnya inti dari pelajaran kita. Dia ini kalau man, ma, haitsuma, dia mana dimanapun nanti posisinya dia di dalam kalimat, maka ya tetap man, yaitu mabni di atas sukun. Ya tetap man dimanapun dia nanti kalimatnya. Contoh kalau di situ kalimatnya kebetulan dia sebagai mubtada dan mubtada itu ma'rifat marfu, man yajtahid yanja. Baik, man yajtahid yanja. Mannya nanti di i'rab sebagai mubtada ini nanti. Mubtada marfu fi mahalli raf'in. Afwan, mubtada fi mahalli raf'in. Nanti dia di i'rabnya seperti itu. Mubtada fi mahalli raf'in. Kenapa fi mahalli raf'in? Mungkin sekarang tidak disebutkan, tidak dijelaskan dulu. Tapi intinya dia man, kebetulan di sini di awal kalimat dia mubtada, dia fi mahalli raf'in. Harusnya dia itu ini artinya fi mahalli raf'in adalah menempati tempatnya rofa. Dan tempatnya rofa isim itu biasanya kalau enggak doma, alif, waw, ya cuma ini aja. Doma muqaddarah keempat. Cuma ini saja harusnya yang posisi di rofa ini. Tapi kenapa di sini sukun? Enggak diambil dari empat harokat ini, tidak doma muqaddarah, tidak alif, tidak ya, tidak waw. Karena memang dia awalnya man. Maka ketika dia menempati tempatnya rofa pun ya tidak dirubah menjadi manu misalnya. Tidak, tetap man. Itu maknanya adalah mabni. Kemudian fungsi dari isim syarat ini fungsi dari isim syarat dia harus ada fiil syaratnya dan ada jawab syaratnya. Fiil syaratnya mana ini? Ini fiil syaratnya. Fi'lu syarti. Ini jawabu syarti. Ini harus. Dan fungsinya man kalau dia masuk kepada fi'il mudhari', ini kan fi'il mudhari'. Maka dia harokatnya nih menjadi sukun. Kalau dalam bahasanya nanti insyaallah kita pelajari majzum, jazm. Jadi sebenarnya seperti ini ya. Nggak apa-apa ini Anda sebutkan dulu ya. Kalau isim, al-ismu, i'rabnya dia ada 3. Ya, ada 3. 6. Yang pertama marfu, yang kedua mansub, yang ketiga majrur. Adapun al-fi'lu ini juga 3 i'rabnya. Yang pertama marfu sama. Yang kedua mansub juga sama. Yang ketiga majzum. Ini dia bedanya. Bedanya kalau ini majrur, kalau di sini majzum. Karena fi'il itu tidak mungkin kasrah, tidak mungkin majrur. Dia cuma majzum. Dan tanda jazmnya biasanya adalah sukun. Kalau dia fi'il mudhari', tanda jazmnya sukun. Maka ini asalnya adalah yajtahid ini sebelum kemasukan man dia adalah yajtahidu. Yajtahidu asalnya. Ijtahada yajtahidu ijtihadan, mujtahidun mujtahadun, ijtahid tajtahid, mujtahadun. Ada nanti di tasrifan itu di belakang. Atau enggak apa-apa kita buka aja ya. Biar antum enggak bingung menghayalkannya.
Buka halaman 139. Coba 139. Nah, udah. Di halaman 139 itu kata yang di bawah ifta'ala. Di bawah ifta'ala itu kan ijtama'a ya. Ijtama'a. Itu wazannya. Untuk contohnya antum buka halaman 140. Ini al-amsilah kan 140. Itu ada kata ijtahada. 140 sebelahnya itu 141. 141 kolom kedua paling atas. 141 kolom kedua paling atas nih, paling pojok. Nah, itu ada ijtihad kan? Maksudnya contoh ini apa? Contoh ini masukkan ke sini, ke wazan ini. Ini kata-kata yang di dalam contoh ini itu bisa kita tasrif masukkan ke wazan ini. Ini timbangan aja ini. Timbangan atau rumusnya istilahnya kalau dalam matematika. Ini rumusnya. Semua kata yang ada dalam sini bisa dimasukkan ke dalam situ. Tapi sesuai babnya masing-masing ya di sini. Karena ijtama antum lihat ijtama itu sahih, maka ambil contoh yang sahih. Contoh yang sahih di atas ya, paling atas. Antum lihatnya di atasnya ini. Nah, yang sahih itu salah satunya ijtahada. Ya, ijtahada. Caranya seperti itu. Maka kita masukkan. Sekarang tinggal ganti aja ijtama'a ganti ijtahada. Ijtama'a kata ijtama'a dalam halaman 139 itu diganti ijtahada. Karena timbangannya sama. Polanya sama, rumusnya sama. Kalau di sini ijtama'a yajtami'u ijtima'an, ganti ijtahada. Ijtahada yajtahidu ijtihadan. Itu saja. Caranya seperti itu. Nah, jadi kata ijtahada kembali sini ya, ijtahada yajtahidu, dia itu fi'il mudhari'. Selurusan dengan yaf'alu. Yaf'alu itu fi'il mudhari' kan? Nah, awalnya ini yajtahidu itu dhamma. Ya, yajtahidu itu adalah dhamma. Kalau ngirabnya seperti ini nanti. Yajtahidu fi'lul mudhari' marfu' bi dhamma li annahu lam yusbik adatun nasbi awil jasmi. Dia dirofakkan dengan dhamma karena tidak didahului oleh amil yang menasabkan atau menjazamkan. Makanya rofak dengan waw. Nah, beda dengan di sini. Nah, di sini sekarang berubah menjadi sukun. Ngirabnya beda jadinya. Yajtahidu adalah fi'il mudhari yang dijazmkan dan tanda jazmnya sukun karena dia didahului man. Man ini adalah fungsinya menjazmkan. Makanya di situ man yajtahid dengan sukun, tidak yajtahidu. Ya, sekarang walaupun antum belum bisa mungkin memahami ini nggak apa-apa. Yang penting antum tahu sekarang asal kenapa di sini sukun, gitu ya. Tahu kenapa di sini sukun tidak dhamma? Karena asalnya ini adalah dhamma. Nanti kalau dicari kamus ini nggak akan ketemu ini sukun ini. Yang adanya dhamma. Kemudian yanja juga sukun. Ya, karena man ini fungsinya menjazmkan dua fiil. Menjazmkan dua fiil. Satu fiil. Fiil syarat dan jawab syarat. Artinya apa? Syarat untuk berhasil, syarat untuk sukses, ya syarat untuk sukses atau syarat untuk berhasil apa? Sungguh-sungguh. Syarat antum bisa baca kitab, bisa bahasa Arab ini, syarat cuma ini saja. Sungguh-sungguh. Rajin hadir. Ya, rajin hadir di majelis, insyaallah akan berhasil. Walaupun mungkin bisa tonton di Facebook, tapi tetap keutamaan yang hadir itu lebih besar daripada yang tidak hadir. Ya. Setiap langkah antum dari rumah itu dan nilainya pahala. Jadi ini ya, kita ma juga seperti itu. Yang seperti yang sudah dibaca nih tadi. Siapa nama antum? Siapa? Sukadi. Sukadi tadi itu semua contohnya semuanya jazm. Kalau antum pastikan itu di fiilnya itu semuanya jazm. Ya. Itu semuanya jazm dikarenakan itu tadi isim syarat tadi. Sebab dia jazm adalah isim syarat. Contoh ini, wa ma taf'al. Ya, itu sukun. Asalnya adalah taf'alu itu. Kenapa dibaca taf'al? Karena ada ma dia isim syarat.
Kemudian tu'jar, aslinya adalah tu'jaru dengan sukun. Kemudian tata'allam, itu juga dengan sukun. Tataqaddam, sukun. Ya, tata'allam, kapanpun engkau mulai belajar, maka engkau akan maju. Walaupun qadarullah wa masyaallah fa'al, dapat hidayah, semangat belajarnya umur 40, itu lebih utama daripada yang enggak dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tua. Ya. Itu lebih utama. Jadi jangan merasa minder, harus sudah tua ini enggak mungkin lah ini bisa. Tidak. Imam Kisai belajar umur 40 tahun. Sahabat rata-rata belajarnya sudah tua juga. Bisa mereka. Insyaallah. Jangan takut. Baik. Begitu juga ainama taskun. Itu juga sukun. Askun. Ya. Kata taskun, askun itu nanti ditasrifan, itu tasrif lugawi. Ya, yaskunu yaskunani yaskununa, taskunu taskunani yaskunna, taskunu taskunani taskununa, taskunani taskunina taskunani taskunna, askunu naskunu. Tasrif lugawi. Kalau kita kemarin masih fil madinya kan? Darosa darosa darosu, kataba kataba katabu, itu baru fil madinya. Yadrusunya belum. Yadrusu yadrusani yadrusuna. Jadi bisa ditasrif semua ke bawah. Untuk artikannya sama, patokannya tetap sama, huwa huma hum ya huma huna sampai 14 itu. Mau coba tasrif? Pemanasan biar enggak ngantuk, ada yang ngantuk-ngantuk Anda lihat. Kayaknya baru begadang tadi malam. Kita tasrif dulu lah, biar semangat. Antum buka halaman 156. Oh, 155. 155. Bareng-bareng ya, semangat ya, biar hilang ngantuknya. Antum lihat yang kolom huwa yafalu yadribu. Yadribunya, yadribu. Dapat semua? Yadribu. Fi'il madinya apa itu? Doroba. Kalau doroba kan sudah kita kemarin. Doroba, doroba, dorobu. Itu sudah kan? Sekarang fi'il mudhari'nya. Belajar mudhari'nya. Yadribu. Ayo. Boleh melihat semua ya. Wahid, isnani, salasa. Yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu, tadribani, yadribna. Tadribu, tadribani, tadribuna. Tadribina, tadribani, tadribna. Adribu, nadribu. Sekali lagi. Yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu, tadribani, yadribna. Tadribu, tadribani, tadribuna. Tadribina, tadribani, tadribna. Adribu, nadribu. Yadribu artinya apa? Lihat domirnya lurusan dengan huwa. Dia laki-laki sedang memukul. Jangan telah ya. Kalau telah itu yang dorobah. Kalau semua fi'il mudhari artinya sedang. Sedang atau akan? Sedang atau akan? Yadribani dua orang laki-laki sedang atau akan memukul. Yadribuna, mereka laki-laki akan atau sedang memukul. Tadribu, dia seorang perempuan sedang memukul. Tadribani, dua orang perempuan sedang memukul. Yadribna, mereka perempuan sedang memukul. Tadribu, kamu laki-laki, kamu seorang laki-laki sedang memukul. Tadribani, kamu dua orang laki-laki sedang memukul. Tadribuna, kalian laki-laki sedang memukul. Tadribina, kamu seorang perempuan sedang memukul. Tadribani, kamu dua orang perempuan sedang memukul. Tadribna, kalian para wanita sedang memukul. Adribu, saya memukul. Saya sedang memukul. Nadribu, kami sedang memukul. Kalau dorobtu
artinya saya telah memukul. Kalau adribu, saya sedang mukul atau saya akan pukul. Sa'adribu anta, sa'adribuka, saya akan pukul kamu. Kalau dorobtuka, berarti saya telah memukulmu. Itu bedanya kalau fil madi kemarin. Nah, jadi kalau mau melakukan atau sedang melakukan, pakainya ini, adribu. Tapi kalau telah memukul, dorobtu. Nah, itu dibedakan. Ini penting nih, sangat penting sekali. Bahkan ini adalah kunci di sini nanti, jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah ini yang sedang kita pelajari ini, itu kebanyakannya nanti ke sini larinya. Adapun yang untuk tasrifan ini larinya di sini. Kalau kita tidak kuasai tasrif, biasanya macet di sini. Pas ketemu jumlah fi'liyah macet. Karena jumlah fi'liyah itu kan kalimat yang diawali dengan fi'il. Lah kalau kita tidak tahu tasrif, mesti salah baca fi'ilnya. Seharusnya dia wazannya fa'ala yaf'ulu misalnya. Atau ini doroba. Doroba itu doroba yadribu, fa'ala yaf'ilu. Dia dibaca yadrubu. Diketahuin orang nanti. Yadrubu Muhammad al-kalbah, yadrubu dia baca. Padahal yang benar yadribu. Kenapa dibaca yadribu? Karena doroba yadribu itu pas wazannya fa'ala yaf'ilu. Nah, seperti itu. Ini sangat penting ini. Nanti insya Allah setiap pertemuan kita ketemu satu fi'il, kita tasrif, satu fi'il tasrif, biar biasa. Saya masih ada insya Allah 10 menit lagi. Ya kan? Padahal lanjut. Yang nomor 5 sekarang. Ada pertanyaan? Tidak ada kan? Untuk isim syarat? Tidak ada ya? Lanjut. Isim istifham. 5. Isim istifham. Isim yang digunakan untuk menanyakan suatu hal. Adapun macamnya yaitu A, man, artinya siapa. Man rabbuka, man nabiyuka. B, ma, artinya apa. Fatinuka, masmuka. C, mata, artinya kapan. Matal imtihan. Matal imtihanu. Matal imtihanu. Apa artinya? Kapan ujian. Baik. D, aina, di mana. Aina Muhammadun, di mana Muhammad. Baik. E, kaifa, bagaimana. Kaifa halu. Kaifa haluka? Kaifa haluka. Boleh tidak kaifa haluki? Boleh, bisa dua ya. Makanya dibaca, nggak boleh disukunkan. Kalau sudah belajar ini, nanti nggak boleh disukun bacanya. Nggak boleh kaifa haluk. Berarti yang ditanya itu jadi-jadian ini, nggak jelas. Cuma dua, kalau nggak ka ya ki. Kalau ka berarti yang ditanya laki-laki, kalau ki berarti yang tanya perempuan. Sukun nggak ada. Iya, kaifa haluka? Ya sebenarnya kalau memang untuk percakapan kadang gitu ya, disukun-sukun saja. Tapi kalau sesuai kaidahnya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Baik, apa itu artinya? Bagaimana kabarmu? Bagaimana? Fa'ala Rabbuka sebagai fa'il pelakunya. Bagaimana Rabbmu melakukan kepada ashabul fil, yaitu penunggang gajah. Apa jawabannya? Apa? Tarmihim bihijaratim min sijil. Baik, lanjut. Kam artinya berapa? Kam kita berarti batika. Berapa buku di tas kamu? Di dalam tasmu. Di dalam tas kamu. B, ayu untuk umum. B, ayu syai'in khalaqallahu Adam. Dari suatu apa? Suatu apa Adam, Allah menciptakan Adam. Atau dari apa gitu juga boleh ya. Dari apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam?
Ngartikannya situ. Tapi kalau bahasanya min ay syai'in itu yang lebih fasih. Ya, min ay syai'in khalaqallahu Adam itu yang fasih kalimatnya. Kalau ngartikannya dari apa Allah menciptakan Adam? Jangan dari apa? Min ma, ya kan? Min dari ma apa gitu kan? Min ma. Yang pas min ay syai'in, bukan min ma. Taib. Ini isim istifham juga dia semuanya mabni. Ya, isim istifham. Jadi ya kalau mata dimanapun ya mata. Ya, tapi rata-rata isim istifham ini ya, rata-rata isim istifham ini dia itu tempatnya di depan. Ya, namanya kata tanya biasanya di depan. Ya, jadi yang penting yang kita pahami sekarang dia itu adalah mabni tetap. Tapi kebanyakan tempatnya itu di depan. Ya, di depan namanya isim istifham di depan. Ya, kata tanya. Di sana juga selain isim istifham ada juga huruf istifham. Huruf istifham itu cuma 2. Hal atau a. Artinya apa? Hal apakah? Ya, itu juga untuk bertanya, tapi dia huruf. Dan kita belum belajar, ini huruf nanti masuk sini dia. Kan kita bahasnya tentang isim, makanya disebutkan isim-isim saja tadi. Ismul istifham. Kata tanya. Tanya. Semuanya mabni. Apa tadi? Man. Ya, di isim syarat juga ada man. Maka untuk membedakannya apakah dia isim syarat atau isim istifham, biasanya kalau isim syarat setelah man fiil. Ya. Setelah man fiil, maka dia biasanya mannya isim syarat. Tapi kalau man kemudian isim, itu biasanya kata tanya. Man rabbuka, rabbu kan isim. Rabbun isim. Man rabbuka, man nabiyuka, siapa Rabbmu, siapa nabimu. 3 pertanyaan nanti yang ditanya oleh Allah, ditanya oleh malaikat ketika kita sudah dikuburkan. Ya, di awal kubur. Di awal ketika kita mati sudah dikuburkan akan ditanya 3 hal ini. 3 pondasi atau yang kita kenal apa? Usul salasa atau salah satu usul. Yang kita wajib untuk mengetahuinya. Man rabbuka, man nabiyuka wa madinuka. Wajib mempelajarinya. Dan salah satu langkah untuk mempelajari madinuka adalah apa yang kita lakukan sekarang. Karena tidak mungkin kita bisa benar-benar paham dalam agama kita kalau kita tidak tahu ilmu alatnya. Salah satu ilmu alatnya adalah bahasa Arab. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan wajib belajar bahasa Arab. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin, dan ulama-ulama lain. Ya, itu hukumnya wajib belajar bahasa Arab. Karena dia wasilah untuk mempelajari agama. Sedangkan belajar agama itu hukumnya wajib. Maka wasilahnya juga wajib. Al-wasail laha akamul maqasid. Ma la yatimul wajibu illa bi fa wajib. Tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka dengannya itu wajib. Kita tidak sempurna belajar agama kecuali dengan belajar bahasa Arab, maka belajar bahasa Arab wajib. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ini mudah insyaallah. Antum yang pokoknya pahami man ya sukun dimanapun sukun. Mata tidak berubah harakatnya. Itu saja, enggak banyak penjelasan insyaallah. Lanjut. Asmaul af'al, isim-isim yang digunakan dengan makna fi'il. Adapun macamnya yaitu a bermakna fi'il madi, misalnya hayata Ba'uda. syatta. Itu maksudnya gini, hayata dia isim fi'ilnya, isimnya, makna fi'ilnya itulah ba'uda. Artinya ba'uda. Mana ba'uda? Jauh. Jadi hayata itu isim, tapi maknanya ba'uda. Maknanya fi'il, yaitu jauh. Ya. Itu maksudnya isim fi'il. Isim yang bermakna fi'il. Fadhal. Syattana iftaroko. Syattana artinya iftaroko. Mana iftaroko? Berpecah belah. Ya, iftaroko. Iftarokatil ummati hadhil umma ala salasin wa sab'ina firqa kata Rasulullah. Betul. Bermakna fi'il mudhari, misalnya qad yakfi. Ya, qad bermakna yakfi. Kalau kita ketemu atau baca kitab ada qadnya, faqad itu, maka maksud qad itu adalah maknanya yakfi,
cukup. Hasbuk lain juga. Hasbuk itu maknanya cukup, tapi dia tidak termasuk isim fi'il. Yang isim fi'il qad, faqad. Fa-nya tambahan, kemudian qad, faqad. Qadnya itu artinya yakfi, cukup. Baik, lanjut. C. Bermana fi'il amr, misalnya hayya, akbil. Baik, biasanya kita dengar di mana nih? Salat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi makna hayya 'alas shalah ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah artinya akbil ilas shalah. Penuhi panggilan salat itu. Datangi salat itu maksudnya. Ya, kalau di dalam biasanya umum artinya apa? Mari salat. Ya mari itu maksudnya itu terjemahan bebas saja. Bukan hayya itu artinya mari. Itu terjemahan bebas dari kata hayya. Makna yang benar adalah akbil. Akbil kan artinya penuhi panggilan salat. Ya biar gampang, mari salat gitu saja kan. Jadinya penuhi panggilan juga kan. Dia. Lanjut. Alaika, ilzam. Ilzam. Ini alaika. Alaika juga artinya ilzam. Ilzam itu artinya wajib. Wajib. Nah, seperti contohnya sabda Rasulullah. Nah, ini kalau kita tahu seperti ini, nanti kalau ngartikan hadis, ngartikan kalimat, kita jadi mudah. Seperti Rasulullah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Alaikum, Rasulullah itu mengatakan alaikum. Artinya apa? Wajib bagi kalian. Dari mana kita kata wajib itu? Dari kata alaikum tadi. Alaika itu artinya ilzam. Dia isim fi'il. Isim yang bermakna fi'il yaitu ilzam. Makanya kalau ada ustadz baca alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin artinya wajib bagi kalian, itu enggak usah terkejut. Ya, berarti ustadznya benar karena kata alaika di situ adalah ilzam. Alaika itu domirnya kamu. Kalau banyak berarti alaikum. Kalian kan? Ini Rasulullah kan sedang berbicara kepada banyak orang sahabat, para sahabat. Alaikum bisunnati. Nah, di Sirbat bin Syariah dalam hadis Arba'in. Udah sampai antum? Nomor 28. Kan di sini ada kajian hadis Arba'in kan? Udah selesai. Berarti harusnya udah ketemu antum, udah lewat. Alaikum bisunnati wa sunnatul rasulin. Baik, lanjut. Taib so artinya uskut. Jadi kita kalau ada orang ribut-ribut bisa mengatakan uskut, diam, atau gampangnya sah. Sah artinya diam. Sama itu. Lanjut. Ya, dunaka artinya hud. Hud ambillah. Taib, iyaka artinya ihdar, hati-hati. Iyaka wal kadhiba. Hati-hati dari dusta. Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah. Lanjut. Itu amin artinya istajib. Jadi seperti yang biasa kita baca itu, kalau imam selesai waladdallin, apa kita ucapkan? Amin. Itu artinya ya Allah kabulkanlah. Itu istajib. Kita mohon kepada Allah, ya Allah kabulkanlah. Kan tadi berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru kita bilang amin. Ya Allah kabulkanlah. Baik, barakallahu fikum karena sudah azan. Jadi kita sudah selesai ya sampai nomor 6. Ya, ini di bawahnya contoh saja, contoh pemakaian. Hayhata matakul, jauh sekali apa yang kamu lakukan. Kamu ucapkan, hayya 'alas shalah, ayo kita salat. Iya kawal gulu fiddin, hati-hati dalam berlebih-lebihan pada agama. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin. Barakallahu fikum. Jadi untuk pasal kelima ini tersisa 2 bab lagi ya. 2 bab, nomor 7 dan nomor 8. Nomor 8 itu butuh penjelasan. Pekan depan insyaallah kita jelaskan. Barakallahu fikum. Naktabi bihadzal qadar. Aqulu li hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamu muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.